supaya kita beranjak ke jalan yang baik, ya. Tidak beranjak ke jalan yang kurang baik. Yang kedua, dengan Bapak Kasat Narkoba, Bapak Sodikin, ya. Yang kedua, Kasat Narkoba, serta juga Bapak Telan, ya, Pak Fajar, yang sama-sama dari Polres. Selanjutnya perkenalan selanjutnya, ya. Baiklah, nanti kita ceritakan, ya, kita sampaikan nanti sesudah acara ini. Sama-sama kita ketahui pagi ini kita sama didik kita regenerasi penerus, ya. Mungkin yang lebih spesifik nanti masalah narkoba, ya. Kalau dari Binmas mungkin ada 4 permasalahan yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama itu kenakalan remaja yang disampaikan Ibu Ketua TNI tadi. Sangat banyak kenakalan remaja saat ini, ya. Mulai dari narkobanya, mulai dari balap liarnya, mulai dari macam-macam, ya. Jadi ilustrasi yang perlu Bapak sampaikan kepada ini kan regenerasi penerus semua ini, oh gitu. Anak gadisnya, ya, anak mudanya, inilah semua pengganti regenerasi nanti. Mulai dari polisinya, mulai dari tentaranya, mulai dari dokternya, mulai dari bupatinya, inilah semua. Jadi mulai sekarang ataupun sebelumnya kami sampaikan, kalau sudah regenerasi rusak, mau kita bawa kemana nanti rokan hilir yang kita cintai ini? Iya kan? Pasti kecewa, pasti bermasalah kalau sudah regenerasinya sudah banyak pergaulan yang kurang pas, khususnya untuk narkoba. Ilustrasi dari Bapak, ya, ilustrasi adik-adik semua pintar, orang tua mampu, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi kalau sudah cacat karena balap liar, satu saja jari ini, ya, hilang, udah cacat. Mau masuk tentara nggak bisa, mau masuk polisi nggak bisa. Apa jadinya? Penyesalan. Orang tua mah pintar tapi cacat, walaupun kelingking ini aja tidak bisa melawan, sia-sia semua harapan orang tua. Adik-adik semua sudah terjadi seperti ini, penyesalan. Itulah yang perlu kami garis bawahi, terutama untuk balap liar. Penyesalan tetap datangnya duluan terlambat daripada kawan-kawannya yang kurang jelas. Kalau anak muda sekarang banyak dia mengajak ke jalan yang tidak benar. Ayo sama-sama kita yuk malam minggu pompoi. Mulai dari rumah aja sebelum masih ada sampai di tempat mau balap liar, bongkar semua, bongkar apa semua jadi trondol. Naas malam ini juga jatuh ke rumah sakit, datanglah orang tua. Kasihan kita orang tua. Itulah kalau orang tua dia menanam grand polisi, menanam pohon, kalau bisa semua anak-anak kami bisa di rumah menanam pohon. Apa itu grand polisi? Penghijauan. Tugas polisi bukan penegakan hukum saja, termasuk penghijauan. Grand
wali. Jadi kalau kita jelaskan nanti, pada intinya itu saja, biar betul-betul diundang rumah kita, kebun kita, ya kan, di hotel, ya kita laksanakan. Yang sudah menanam pohon siapa kira-kira? Ada? Belum ada ya? Kasih tahu sama orang tuanya nanti, tolong ya untuk penanaman pohon. Mau mangga, mau apa, silakan. Selanjutnya masalah saat sekarang ini sama-sama kita ketahui juga di medsos. Ya. Nah, kalau dulu mulutmu adalah terima bukan. Kalau sekarang belajarlah dengan baik, jangan sampai kita nanti ketinggalan dengan kawan. Tidak, itu yang Bapak sampaikan tadi, yang tidak punya cita-cita ada nggak? Nggak ada kan? Semua punya cita-cita. Ada yang mau dari TNI, dokter, camat, macam-macam. Ya, itu saja penyampaian kami dari Polres, dari Binmas. Lebih kurang, mohon maaf, wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti masih tetap semangat ya. Selamat pagi. Pak izin dari MTS ada yel-yelnya Pak? Ada enggak? Yel-yelnya, yel-yel. Selamat pagi. Kalau di Polres, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Coba ada yel-yel dari ini, dari MTS. Langsung tadi. Selamat pagi. Baik.
psikotropika, narkoba, banyak Pak, bahan adiktif lainnya. Ya, jadi pengertian umum tentang narkoba adalah bahan atau zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi, ya, baik itu pikiran, perasaan, perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis dan dapat menyebabkan kematian. Ini ada beberapa contoh, ya, contoh narkoba, ya, ini ada yang disebut orang namanya inek, ekstasi, ya, bahasa kerennya inek, nih, ya, sabu nih, ya, tulisannya terbalik nih, kepala, ya, sabu, oke, lanjut aja, lanjut. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya, apa yang punya undang-undang itu? Narkotika adalah zat obat berasal dari tanaman, ya, atau bukan tanaman. Ya, kalau tanaman itu apa? Ganja. Ya, kalau bukan tanaman apa? Inek, ekstasi, sabu, kokain. Nah, itu bukan tanaman. Ya, baik secara sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi penurunan rasa kesadaran kita berkurang, ya, dengan rasa mengurangi sampai hilang rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, ya. Ini termasuk dalam golongan terlampir dalam Undang-Undang Pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, narkotika kita dibagi 3. Ya, kelihatan ada ini? Kelihatan ya. Nah, di sini ada golongan 1 itu tidak digunakan pengobatan
seri ya. Satu seri itu hampir sama tuh seperti ganja. Ya. Nah, ini ganja merupakan berasal dari tumbuhan yang mengandung zat. Ya, jadi menyebabkan sebagai otak mengatur emosi, daya kendali dan kehilangan kendali dan keseimbangan. Ya, di Undang-Undang 35 ya tahun 2029 semua tanaman jenis gandus, gebius dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami hasil olahan atau ganja, bagian tanaman ganja termasuk damar, ganja dan hasis. Ya, akibat penyalahgunaan narkoba lain jantung menjadi kehilangan kendali dan keseimbangan. Ya, perubahan emosi, ya, perasaan secara tiba-tiba, ya, ini adalah ketakutan paranoid yang berlebihan serta malas luar biasa dan ini bawaan dan lapar. Ketika kita mengkonsumsi ganja, ya, baru-baru ini kita dihebohkan di Panipahan, ya, dihebohkan dengan di Panipahan bahwasanya di Panipahan itu adalah sangat-sangat parah dengan aktivitas kegiatan penyalahgunaan narkoba. Ya, kami tidak tinggal diam dari saat narkoba, baik itu dari polsek, dari saat-saat lain, ya, mengimbau kepada masyarakat Panipahan untuk tidak melakukan penyalahguna, baik itu banking, baik itu penyalahguna, baik itu sebagai bandar. Ya, kemarin mungkin adik-adik berita di medsos, ya, kami di Panipahan tersebut, ya, demo, ya, terkait rumah-rumah beli dihancurkan. Ya. Tapi kami tidak tinggal diam. Ya. Orang yang demo kemarin kami tangkap. Ya, tangkap bukan masalah demonya, terkait masalah jenis-jenis bahan adiktif, alkohol, ya, baik alkohol, saya bilang tadi, tiner, bensin, atau spiritus. Ya. Jadi ulangi kembali. Ini ada zat yang sudah menguap. Efeknya adalah memperlambat kerja otak, sistem saraf pusat, dan juga perasaan puyeng. Ya. Lanjut. Ini ada beberapa
tak habis makin kasus narkoba terjadi sama anak sekolah yang kecanduan. Banyak larangan untuk narkoba, nyatanya masih ada jutaan kasus penyalahgunaan narkoba di negara kita. Di dunia lebih gila lagi, jumlah pecandu narkoba sedunia itu setara satu Indonesia. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa masih banyak orang yang tergoda dan emang apa rasanya kecanduan narkoba? Ya, mencoba. Oke, sebenarnya narkoba itu emang ada macam-macam. Ada yang bikin kita jadi sampai energi, sampai berasa bisa lari bolak-balik dari Jakarta. Ada yang bikin jadi ngantuk dan tenang, dan ada juga yang bikin halusinasi. Ya, melihat, mendengar, dan lihat hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Ya, salah satu jenis narkoba yang paling populer adalah sabu-sabu. Narkoba penambah energi yang bikin penggunanya merasa super senang secara instan. Tapi, apakah iya senikmat itu sampai bisa bikin kecanduan? Dari hirupan atau suntikan pertama, efek sabu langsung terasa. Napas jadi lebih cepat, badan gemeteran, dan jantung berdebar-debar kayak lagi jalan cinta. Kita jadi semangat, buru-buru, dan percaya diri melakukan apa aja. Penyebabnya hormon bahagia satu ini yang bikin kita merasa senang, rileks, dan nyaman. Ibarat hadiah buat otak. Hormon ini bisa muncul secara alami dari kegiatan sehari-hari. Tapi sabu-sabu bikin otak kebanjiran sama hormon. Lama-lama hormon bahagia ini bakal habis juga. Masalahnya, otak udah terlanjur terbiasa ada di mode kebanjiran. Dan kita surut dan balik ke kondisi biasa, kita malah jadi cemas berlebih, sedih, bahkan sampai depresi. Ya, mungkin pakai sabu-sabu itu kayak naik roller coaster. Makin tinggi naiknya, makin keras juga jatuhnya. Hidup jadi kerasa hambar dan gak memuaskan. Kalau rasa menggodaan dan konsumsi lagi, otak bakal terbiasa dan jadiin sabu-sabu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan inilah yang bikin kecanduan. Mereka-mereka yang udah gak bisa lepas dari sabu-sabu bisa kelihatan dari fisiknya. Selain itu mereka juga jadi susah fokus, suka menyendiri dan gampang emosian kayak kita pas tanggal tua. Masalahnya makin parah karena otak jadi nggak bisa nyiptain hormon bahagia sendiri dan bisa perlahan kebal sama efek sabu. Lama-lama jadi butuh lebih banyak, dan lebih banyak lagi sampai nyawa jadi taruhannya. Tapi kalau gitu, gimana caranya berhenti? Kalau udah kecanduan parah, lepas dari jeratan sabu-sabu itu amat sangatlah susah. Awalnya bakal terasa pusing dan kemampuan pikir menurun. Terus jadi cemas berlebih, depresi, bahkan halusinasi. Tapi susah bukan berarti mustahil, apalagi dengan adanya bantuan dan dukungan yang tepat. Misalnya kayak pemuda ini yang sempat ditangkap polisi gara-gara mati sabu. Dia masuk pusat rehabilitasi, didampingin konseling dan akhirnya bisa berhenti. Di Indonesia, pecandu yang melapor bisa dapat rehabilitasi gratis, tapi pengedar bisa dihukum mati. Kayak bapak ini yang nekat bangun pabrik sabu dari dalam penjara. Tapi Filipina pernah dengan cara yang lebih berdarah. Presidennya waktu itu ngasih izin warganya buat bunuh siapapun yang dicurigai pecandu atau pengedar. Akibatnya, puluhan ribu nyawa hilang terbunuh di jalan. Masalahnya, belum tentu juga mereka yang terbunuh adalah yang benar-benar pecandu atau pengedar. Malah banyak diantaranya orang miskin yang tidak bersalah. Tapi kalaupun benar, apakah nyawa mereka layak melayang? Masalah narkoba adalah masalah yang rumit dan berkaitan banyak sama hal lain, termasuk kemiskinan dan pendidikan. Yang pasti, ini semua bukan cuma soal angka. Ada anak yang kehilangan bapaknya, ada ibu yang kehilangan anaknya, ada keluarga yang kehilangan masa depannya. Tapi mungkin kita bisa ikut membantu, karena pemulihan butuh satu komunitas yang beriman. Dan seperti biasa, terima kasih. Tadi ya
bisa, ternyata ada, ya. Sabu diselipkan di pakai dalam. Lanjut. Nah ini, ya, hidup narkoba. Melalui darat, laut, udara. Ya, ini sekarang lagi ini yang di nelayan, di laut. Ya, kita dipanipkan ke laut oleh CPAP laut. Ya. Pada tanggal 25 bulan 11 2025, ya, kami dari Sat Narkoba ada menangkap 80 kilo sabu. Ya, tahun kemarin 80 kilo sabu. Itu di mana? Di bagian api api. Dari mana? Dari Malaysia. Ya, sekarang pelakunya sudah ditapas. Ya, 80 kilo. Ya, tahun 2025 bulan 11. Lanjut. Nah ini modus-modus penduduk narkoba.
Bisa. Kalimat itu panggilan karena anak kami ini sering duduk di warung-warung. Oke. Yang anak kami yang kecil Siap Pak. Saya ulangi sekali lagi, kalau adik-adik nongkrong di pondok sama teman-temannya, mau di tempat manapun, di rumah, di cakluk, kalau ada temannya narkoba di situ, jangan ikut di situ. Kalau ikut nanti berarti adik-adik bisa dijadikan tersangka pidana narkoba. Walaupun tidak ada pakai narkoba, tidak ada jual narkoba, tidak ikut jual narkoba segala macam, tidak perantara, tapi adik-adik ada di situ. Tadi kan sudah dibuka tuh pasalnya, pasal 131. Mengetahui tidak melaporkan itu pidananya 1 tahun penjara. Paham ya? Paham ya? Nanti kalau ada hal-hal seperti itu jauh ibu, pergi aja adik-adik ini. Nampak ada temannya ngumpul narkoba, pergi. Laporkan kalau bisa, lebih bagus. Laporkan kepada pihak sekolah, kepada Pak Babin, kepada Polsek, ke Polres juga terserah. Yang jelas jauhi narkoba. Jauhi itu artinya memang kita jauhi orang-orang yang dekat dengan dunia-dunia itu kita betul-betul kita jauhi. Nanti adik-adik jadi korban. Tapi negara nggak mau bilang adik-adik korban, adik-adik pelaku. Karena adik-adik di situ ada kewajibannya untuk melaporkan tindak pidana narkoba itu. Itu yang paling penting utama ya. Itu yang sering saya tekankan, banyak itu tersangka kami sudah banyak, bahkan sangat miris. Suaminya melakukan tindak pidana narkotika karena suaminya pada saat dalam penggerebekan itu sempat lari. Yang kita amankan istrinya karena istrinya mengetahui suaminya ada menjual narkotika di situ. Dia tidak ikut istrinya. Istrinya posisinya itu lagi hamil. Nah itu contoh kasus ya. Akhirnya terpaksa ya mau tak mau ya istrinya jadi tersangka, divonis. Dan kami tidak mau hal-hal itu terjadi untuk adik-adik sekalian. Kalau ada juga orang-orang kemudian yang kedua, kalau ada orang-orang yang nyuruh-nyuruh adik, antarkan ini tolong ke sana, dalam bungkusan kecil dikasih uang 10.000, 20.000, nggak tahu isinya apa, jangan mau ya, jangan mau. Kenapa? Walaupun adik-adik nggak tahu itu isinya narkoba, walaupun, tapi adik-adik kira-kira patut curiga nggak kalau itu barang nggak jelas itu? Patut curiga ya? Patut dicurigai bahwa barang-barang itu adalah barang tidak. Kenapa kok adik-adik yang disuruh? Antara aja lah sendiri, Pak, Bang, kok aku kok yang disuruh? Udahlah ini mau 50.000, kapan lagi ada dikasih uang 50.000, cuma ngantar pakai bungkus kecil gini aja. Nah kalau nanti adik-adik lakukan, dilakukan penangkapan, adik-adik bilang nggak tahu, ya nggak ada obatnya. Itu sudah termaktub di hukum. Nggak boleh kita, kalau kita disuruh sama orang, kita wajib mengetahui apa isi barang yang disuruh antar. Kewajiban kita. Nggak ada kita bilang nggak tahu segala macam, itu nggak ada. Sayang, berarti kita sudah mengedar itu antar barang. Walaupun kita nggak tahu itu isinya apa ya kan Pak. Kita nggak tahu itu isinya bahwa itu narkoba. Kita antar, ditangkap sama polisi. Rupanya yang beli Pak, polisinya Pak, boleh Pak. Namanya undercover buy. Itu sering kami lakukan. Kami pura-pura beli, telepon, janjian di mana? Rupanya ngantar anak-anak sekolah. Karena pinter Pak BD ini, dia manfaatkan kaki dulu. Nah, pada saat kami tangkap, kami tanya ini siapa? Si A. Kami tangkap juga. Tapi yang anak sekolah ini apakah diproses secara pidana? Proses Pak. Walaupun dia tidak tahu. Itu yang paling penekanan. Ya, berarti kemudian yang satu lagi yang ingin saya sampaikan penting. Pernah yang disampaikan Pak Kasam Dimas tadi terkait masalah main handphone. Hati-hati adik-adik, apalagi yang masih muda, yang pacaran. Kadang miris juga dengar-dengar dari teman tersangka SKM itu. Mohon maaf, main handphone, video call, ada ngirim foto-foto yang nggak pantas, yang bagi-bagi punya pacar. Nanti pacarnya sakit hati, dia nggak tahu, dia sebarin di medsos segala macam. Walaupun ada sudah hapus di handphone itu tidak akan hilang. Sampai kapanpun jejak digital itu tidak akan hilang, masih bisa dibuka di handphone. Jadi minta tolong ini ya, minta tolong sekali lagi kalau ada hal-hal seperti itu
cakap, akhirnya dibidan, hancur semua ini masa depan. Yang ketiga, perhatikan dalam penggunaan handphone, terutama yang lagi sedang ada apa taruh segala macam waktu pacaran apa itu, ya. Mungkin hanya itu yang mungkin bisa kami tambahkan. Mungkin komandan, bapak ibu sekalian, pertanyaan. Oh, siap. Ini ada Pak Kasat ada nitip 3 pertanyaan terkait masalah paparan yang tadi. Nah, tata caranya angkat tangan. Nanti setelah saya tunjuk siapa yang benar angkat tangan, langsung berdiri jawab. Nanti setelah menjawab nanti saya Pak Kasat apakah betul apa enggak. Kalau betul silakan maju ke depan. Oke. Yang pertama berdasarkan undang-undang. Halo? Ya. Pertanyaan pertama. Berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009, narkotika itu terbagi menjadi berapa golongan? Katakan yang ada katakan. Katakan. Angkat tangan bukan? Saya ulang lagi. Narkotika dibagi berapa golongan? Angkat tangan. Angkat tangan. Nah, diri. Siapa namanya? Ke depan. Ya. Perkenalkan, nama saya Dini Aliza dari kelas 71, ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Dari Pak Kasat. Dari Bapak Hasan, terbagi menjadi 3 golongan. Oh ya. Apa-apanya 3 golongan itu? Kasih deh, nggak tahu. Golongan 1 apa kira-kira? Yang tadi. Nggak tahu sini. Nah, ya. Ini Oh, itu untuk kesehatan. Ganja golongan pokok ini. Pertanyaan kedua. Kalau belum siap. Pertanyaan kedua. Siapa nama Bapak Kasat Narkoba Polres Sukahilir? Ayo. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tadi? Yang dengar tadi siapa? Nama Bapak Kasat Narkoba. Nah, sini ke depan. si Dedek. Perkenalkan, nama saya Naura Latifah Ramadhani dari kelas 76. Menjawab dengan Bapak Sadin Damani.
Bapak ucapkan terima kasih karena anak Bapak dari kelas 7 sampai dengan kelas 8 mendengarkan himbauan Bapak ketika tamu datang kita diam. Dan Bapak Kasat minta kepada kita Bapak agar memimpin doa. Mudah-mudahan acara kita diberkati. Mudah-mudahan anak kita yang apa yang ditujukan oleh Bapak-Bapak tadi terhindar dari narkoba. Amin. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya sabu-sabu, narkoba, ngelem itu adalah perbuatan dan doa. Tunjukkan akhlak dan doa, angkat tangannya tanpa bersuara kecuali amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukran lillahi syukran syukra. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi razaqana. Alhamdulillahilladzi atamma alaina as-sihhah wal afiyah ya rabbal alamin. Allahumma bta'id 'anna al-bala' wal waba wal musibah. Allahumma ij'al awladana awladan salihin hafizina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha bid-din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma kshifil ummata 'anil ummah. Allahumma asrif 'anna al-waba wal bala. Ishfina shifaa'at tamma wa 'afina fi abdanina wa akhrijna min kulli bala ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna as-sihhah wal 'afiyah. Allahumma ja'alna as-salamata fid dunya wal akhirah wa bta'id 'anna minal aslam wal ansab ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.